Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, tim nasional Mali U17 berhasil menjadi winner alias menjadi juara di Piala Kemerdekaan Indonesia setelah mengalahkan tim nasional Indonesia U17 dengan skor 2-1 di partai puncak alias partai final. Dan tim nasional Indonesia U17 berhasil menjadi juara kedua. Sedangkan untuk juara ketiga adalah tim nasional Tajikistan U17. Untuk posisi bontot ialah timnas U17 Uzbekistan. Bos, dari aku melihat pertandingan final tadi, tim nasional U17 Mali memang sangat-sangat layak menjadi juaranya, bos. Karena apa, bos? Ya, ini aku bicara jujur sesuai dengan realita dan fakta. Tim nasional Indonesia U17 kebanggaan kita kalah dari segala-galanya. Dari segi fisik, ketahanannya masih kalah, bos. Mereka sungguh kuat sekali, bos. Antara pemain ke pemain lainnya super kuat. Napasnya pun seperti napas kuda hitam, bos. Dan yang kedua, kalah dari segi postur tubuh. Para pemain-pemain Mali ini selain fisiknya kuat, posturnya, bos, jangkung, bos. Tim nasional Indonesia U17 bagaikan menghadapi monster, bos. Dan yang ketiga, kalah dari segi kecepatan. Wow, larinya pemain tim nasional Mali ini, bos, seperti kancil alias seperti kijang. Bahkan pemain kita tidak ada yang bisa mengimbanginya, bos. Wow. Terus yang keempat, kalah dari skill kualitas. Pemain Mali ini, bos, kalau mendapatkan bola direbut dua pemain tim nasional Indonesia U17 saja, dua pemain lawan satu. Dua pemain timnas kita masih kalah, bos. Harus ada 3 pemain untuk mengeroyok baru kita menang. Berarti perbandingannya adalah 1 lawan 3. Wow. Dan yang terakhir, yang kelima, kalah dari segi mental. Pemain-pemain tim nasional Mali U17 ini, meskipun dikepung supporter Indonesia di stadion yang penuh kira-kira 25.000 orang, dipres pemain-pemain Indonesia U17, tetapi mentalnya begitu tenang, mainnya begitu cantik, elegan. Sementara pemain-pemain tim nasional Indonesia U17 ketika mendapatkan bola dipres, mentalnya masih kebingungan. Jadi sering tidak tenang dan ending-endingnya umpan diagonal alias umpan lambung. Endingnya bola kerebut lawan. Nah ini, bos. Tapi apapun itu, saya sangat-sangat mengapresiasi perjuangan tim nasional U17. Karena lawan seperti inilah yang dibutuhkan untuk uji coba. Kalau lawannya sangat-sangat berkualitas semacam ini, meskipun kalah, pasti banyak manfaat ilmu yang didapatkan. Bos, tim nasional Mali U17 itu kemarin barusan menjadi juara kedua di seluruh negara-negara benua Afrika, khusus U17. Mereka hanya dikalahkan timnas Maroko di partai final. Sedangkan untuk Piala Dunia yang lalu U17, tim nasional Mali ini berhasil menjadi juara ketiga di seluruh negara-negara dunia. Oke, bos. Perebutan juara 3 kali itu, tim nasional Mali dengan sangat mudahnya
membantai tim nasional Argentina U17 dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Wow, berarti apa bos? Ya, perjuangan timnas U17 kita masih bisa mengimbangi, artinya sudah banyak kemajuan. Sementara itu, ini adalah sebuah ajang yang untuk menilai sekuat timnas U17 yang akan dibawa ke World Cup alias Piala Dunia November mendatang. Ujian ini tentunya adalah ujian yang sangat berharga untuk pengamat-pengamat sepak bola. Terus apa yang disampaikan PSSI, apa yang disampaikan Kusnova, katanya timnas U17 Indonesia untuk sekuat kali ini sudah cukup matang untuk Piala Dunia. Tapi bos, setelah melihat pertandingan melawan tim nasional Mali kali ini sebagai tamparan keras, cambukan keras buat kita semua, buat pemain, Kusnova sebagai pelatih, PSSI dan semuanya. Tamparannya apa bos? Selama ini yang kita anggap timnas kita sudah berjaya, sudah kelas dunia, ternyata masih sangat kurang jika bertemu level-level tim tinggi dunia seperti Mali ini bos. Pokok dari inti ini adalah jangan sekali-kali cepat berpuas diri seperti kemarin-kemarin. Jadi untuk timnas U17 kali ini, sebelum mengikuti kompetisi Piala Dunia di Qatar mendatang, perlu dilatih super keras lagi, perlu dilatih mentalnya super, mental juara lagi, dan maaf, perlu ada penambahan pemain diaspora. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sebenarnya ada 9 pemain diaspora yang ikut latihan di timnas U17 kemarin. Tapi sayangnya oleh klubnya tidak diizinkan karena turnamen Piala Kemerdekaan ini tidak masuk kalender FIFA. Tapi untuk Piala Dunia U17 November mendatang, ke-9 pemain ini wajib dipanggil kembali untuk mengikuti TC dan tentunya diseleksi kembali. Bukannya apa bos? Karena di Piala Dunia November mendatang, tim nasional Indonesia U17 satu grup dengan Honduras, tim dari Amerika Selatan. Ini super lebih kuat lagi. Dari Zambia, ini sekelas timnas Mali, juga hitam-hitam dari Afrika bos. Dan yang ketiga, satu grup dengan tim nasional Brasil. Kalau tim nasional Brasil sudah tidak usah diomong lagi bos. Si tim Thailand Samba ini sudah tersohor. Maka dari itu perlu sekuat yang benar-benar mumpuni untuk mengimbangi mereka. Kalau hanya mengandalkan tim ini saja, kayaknya kita hanya menjadi menjadi tim pelengkap saja bos. Jadi dari tim yang ada di skuad U17 sekarang, alangkah eloknya diseleksi lagi, diambil yang terbaik, terus ditambah lagi pemain-pemain yang berkualitas lagi. Ya semacam pemain diaspora, tetapi pemain diaspora itu harus juga diseleksi lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa berbicara banyak di ajang kompetisi Piala Dunia mendatang. Bukan hanya sekedar tim pelengkap. Misalnya tim asuhan Nova Arianto di Piala Dunia mendatang bisa masuk 16 besar atau 8 besar saja, maka pemain-pemainnya akan dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Itu pasti bos. Seperti halnya yang dialami tim nasional Mali. Beberapa pemain dari mereka U17 musim lalu, 2 pemain diambil Manchester United, padahal secara usia waktu itu masih 17 tahun. Terus diambil Manchester City dan sebagainya, meskipun belum masuk sekuat senior. Nah ini bos, kayaknya PSSI harus lebih fokus dan lebih serius lagi menangani tim nasional Indonesia U17 ini ke ajang kompetisi tertinggi Piala Dunia November mendatang. Oke,
Satu kali masukan bos, yang salah lihat tadi, dari beberapa pemain tim nasional U17 Indonesia, Matthew Baker lah yang permainannya sangat benar-benar tangguh, ya tidak mengesampingkan pemain lainnya, tapi kenyataannya begitu bos, yang terlihat begitu mencolok kualitasnya. Beberapa kali winger-winger striker lini depan tim nasional Mali dibuat frustasi oleh Matthew Baker ini bos. Lah, di September mendatang, tim nasional Indonesia U23 akan melakoni ajang kualifikasi Piala Asia. Satu grup dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos. Masukanku bos, si Matthew Baker ini meskipun secara usia masih 16 tahun, tapi bila mana dimasukkan di skuad timnas U23, pemain ini sangat-sangat mampu. Tentunya nantinya juga akan menambah jam terbang pengalaman bagi Matthew Baker itu sendiri. Satu tim dengan pemain-pemain yang lebih senior. Bahkan si Matthew Baker ini sudah dipanggil di tim inti alias tim senior di klubnya, yaitu Melbourne City, Australia sana bos. Kayaknya Matthew Baker ini adalah aset emas, aset jangka panjang sepak bola Indonesia, harus benar-benar dijaga. Oke bos, cukup sekian konten dariku kali ini. Semoga skuad tim nasional Indonesia U17 lebih berkembang lagi, lebih berkualitas lagi, dan dapat berbicara banyak di Piala Dunia mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mantap.